Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 1941 lawan si Jiamu lagi. Huo Fengtian terbang mundur dan mendarat sejauh 100 meter, dia muntah darah dan tampak tertekan. Kini pertarungan antara empat bersaudara Yin Jiuling, Hu Qi, Tian Chan, An Ning, dan Feng Wenjun masih berlangsung, namun hanya Lin Bai yang berhasil mengalahkan Huo Fengtian. Saya benar-benar kalah. Huo Fengtian tergeletak di tanah tak percaya dan meraung, tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa kalah? Saya jenius nomor satu di wilayah api, saya Huo Fengtian, bagaimana mungkin saya bisa kalah? Para tetua berkata bahwa dengan bakatku, aku pasti akan menjadi penguasa Akademi Dongzu di masa depan. Bagaimana aku bisa kalah sekarang? Huo Fengtian meraung dan bersiap untuk bangkit dari tanah dan bertarung lagi. Lin Bai bertarung. Tapi saat Huo Fengtian bangun, Lin Bai muncul di hadapannya, dengan ujung pedang di depan tenggorokannya, dan berkata dengan suara dingin, jika kamu berani bergerak sedikit pun, aku akan segera membunuhmu. Huo Fengtian menatap Lin Bai dengan mata terbelalak. Ujung dingin pedang iblis membuat Huo Fengtian kehilangan keinginan perlawanan terakhirnya. Dia menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, matanya dipenuhi sedikit ketakutan. Serahkan upetinya, atau kamu akan mati. Kata Lin Bai dingin. Hadiah dari pertempuran Tianjiao ini adalah penghormatan di tangan setiap pejuang. Sekarang setelah Huo Fengtian dikalahkan, dia harus menyerahkan upeti jika dia ingin menyelamatkan nyawanya. Huo Fengtian mengertakkan gigi, hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Dia tidak ingin menyerahkan upeti, tapi sekarang nyawanya ada di tangan Lin Bai, dia tidak punya pilihan lain. Tak berdaya, Huo Fengtian mengeluarkan upeti dari tas penyimpanan dan berkata, menurut aturan pertempuran Tianjiao, saya harus meninggalkan upeti, jika tidak, saya akan dipindahkan secara paksa kembali ke lantai pertama. Saya simpan satu, dan ambil sisanya. Huo Fengtian mengeluarkan semua upeti dari tas penyimpanan, hanya menyisakan satu, dan menyerahkannya kepada Lin Bai dengan rasa malu. Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat bahwa Huo Fengtian memiliki banyak upeti padanya. Bahkan setelah mencapai lantai 9, dia masih memiliki lebih dari 10.000 upeti. Setelah Lin Bai membayar lebih dari 10.000 upeti, dia mengambil kembali pedang iblis itu dan berjalan ke samping. Huo Fengtian berdiri dari tanah dan berjalan menuju aliansi Tianjiao. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berkata dengan dingin kepada Lin Bai, saya, Huo Fengtian, tidak akan pernah melupakan kekalahan hari ini. Suatu hari, saya akan melakukannya. Saya pasti akan melakukannya datang kepadamu untuk menyelesaikan skor. Lain kali kita bertarung, aku akan puluhan kali lebih kuat darimu. Huo Fengtian berkata dengan gigi terkatup, bertekad untuk bekerja keras setelah memasuki Akademi Dongsu. Berlatihlah dengan keras, lalu kalahkan Lin Bai dan biarkan dia mati dalam apinya sendiri. Aku akan menunggu, kata Lin Bai ringan. Huo Fengtian kembali ke kamp aliansi Tianjiao karena dia adalah prajurit pertama yang kalah. Tianjiao yang lain memiliki sedikit rasa jijik dan jijik terhadapnya. Terutama Wu He dan Si Zongxian mendengus dingin, tidak mau melihat Huo Fengtian lagi. Wu He mendengus dingin, Huo Fengtian, aku tidak menyangka kamu begitu tidak kompeten. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Lin Bai, yang berada di alam dewa yang tingkat 8. Itu benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Si Zongxian juga tertawa dan berkata, mungkinkah? Domain api jenius pertamanya, apakah dia hanya memiliki kemampuan kecil ini? Sungguh konyol. Huo Fengtian berdiri di samping, dengan ekspresi sinis di wajahnya, dan berkata dengan dingin, miliknya ilmu pedang sangat kuat. Jika saya tidak memperhatikan, saya khawatir bukan hanya saya yang akan kalah, tetapi juga saya. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Jika Anda tidak percaya, coba saja dan Anda akan tahu. Huo Fengtian berkata dengan tenang. Dia mendengus dingin. Si Zongxian terkekeh dan berkata, saya benar-benar tidak percaya bahwa seorang pejuang di alam dewa yang tingkat 8 dapat mengubah dunia. Si Jiamu. Si Zongxian berteriak pelan. Pada saat ini, di aliansi Tianjiao, seorang wanita berkulit putih yang telah lama terdiam mendengar suara Si Zongxian, ekspresinya sedikit bergerak dan matanya menjadi dingin. Wajah Si Zongxian dingin, seolah dia sedang berbicara dengan seorang pelayan, dan dia berkata dengan bangga, Si Jiamu, kamu pernah dikalahkan oleh Lin Bai sebelumnya. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengalahkannya sekarang. Tidak, menginginkannya, mengecewakanku. Jangan mempermalukan keluarga Si di domain batu ilahi, jika tidak, orang tuamu tidak akan memiliki waktu yang mudah. Si Zongxian memandang Si Jiamu dengan dingin dan berkata. Ketika Si Jiamu mendengar Si Zongxian menyebut orang tuanya, sedikit rasa tidak tertahankan dan kemarahan muncul di wajahnya. Dia berjalan keluar dari aliansi Tianjiao tanpa suara dan datang ke lapangan, menatap Lin Bai dengan mata tajam. Lin Bai, apakah kamu berani bertarung? Si Jiamu berkata langsung kepada Lin Bai setelah dia keluar.
Orang aneh tua itu awalnya senang saat melihat Lin Bai mengalahkan Huo Fengtian, tapi kemudian si Jiamu keluar, ekspresinya berubah lagi, dan dia terkekeh, aku tidak menyangka dia menjadi begitu populer. Aku baru saja mengalahkan Huo Fengtian, tapi orang lain aku akan menantangnya. Lin Bai hanya ingin membantu keempat saudara Tianchan, tapi sekarang si Jiamu muncul dan menghentikan langkah Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan menatap wanita cantik yang sedingin es dan berhati batu ini, dan berkata dengan tenang, kamu bukan tandinganku. Bukankah kamu sudah mengetahuinya di kota abadi? Tidak perlu bertarung lagi, kata Lin Bai ringan. Mata si Jiamu mengeras, seluruh tubuhnya diguncang oleh kekuatan spiritual, dan dia meraung ke arah Lin Bai, apakah kamu ingin melawanku hari ini atau tidak, kamu harus melawanku. Dan aku akan mengalahkanmu. Si Jiamu berkata pada Lin Bai dengan ekspresi marah. Begitu dia selesai berbicara, dia tampak galak dan menamparkan Lin Bai. Telapak welas asih Roh Kudus. Telapak welas asih Roh Kudus, keterampilan rahasia keluarga Si di domain batu ilahi, dilepaskan dari tangan si Jiamu, dan kekuatan suci yang kuat menghantam tubuh Lin Bai seperti auman para dewa kuno. Si Jiamu tiba-tiba mengambil tindakan, memaksa Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dan melakukan pukulan backhand untuk melawan. Mengapa kamu datang ke sini untuk menyiksaku lagi? Lin Bai berkata dengan dingin setelah menghancurkan telapak tangan si Jiamu dengan pedang. Si Jiamu menutup telinga terhadap kata-kata Lin Bai, dan bergegas menuju Lin Bai dengan gerakan cepat, dia memukul wajah Lin Bai dengan telapak tangan satu demi satu, dan kekuatannya yang kuat benar-benar menekan Lin Bai untuk waktu yang singkat. Karena kamu bersikeras datang ke sini untuk mencari kematian, aku akan menekanmu sekali. Wajah Lin Bai penuh amarah, pedang iblis di tangannya tiba-tiba bergetar, dan sinar pedang yang menembus langit dan bumi menebas si tubuh Jiamu. Semangat bela diri. Si Jiamu melihat serangan pedang sengit Lin Bai, dan segera cahaya putih melintas di atas kepalanya, dan roh bela diri muncul di atas kepalanya. Semangat bela diri si Jiamu adalah bola cahaya putih bersih, tidak ada apa-apa di dalamnya, tapi tidak memiliki kekuatan menyerang. Bola cahaya ini melintas dan menyatu ke dalam tubuh si Jiamu. Pada saat itulah pedang Lin Bai terjatuh dan mengenai tubuh si Jiamu, dalam sekejap tubuh si Jiamu dipotong-potong oleh pedang Lin Bai dan tersebar ke seluruh tanah. Hah! Lin Bai tertegun dan menunduk. Pada saat ini, dia terkejut melihat saat si Jiamu dipotong-potong olehnya, tubuhnya berubah menjadi batu kecil dan ditaburkan di tanah, tetapi tidak ada setetes darah pun. Di Akademi Dongsu, Lan Ling duduk di tepi danau, memandang si Jiamu dan berkata, apakah ini roh bela diri garis keturunan keluarga Si? Apakah ini roh bela diri Dewa Batu? Bab 1942 garis keturunan mewarisi semangat bela diri. Lin Bai menebas dengan pedangnya, dan saat pedang itu mengenai tubuh si Jiamu, dia berubah menjadi batu kecil dan jatuh ke tanah. Lin Bai melihat pemandangan di depannya dengan sangat terkejut. Dalam sekejap, batu-batu kecil di tanah berguling. 10 meter dari Lin Bai, batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk manusia batu. Apa yang terjadi? Lin Bai melihat pemandangan itu di depannya dengan ngeri. Ketika si Zongxian melihat pemandangan ini di kamp aliansi Tianjiao, dia tersenyum tipis dan terlihat sedikit bangga. Wu He berkata dengan tenang, jiwa bela diri yang diwarisi dari darah keluarga Si di domain batu ilahi, jiwa bela diri Dewa Batu yang dikenal sebagai jiwa bela diri abadi. Sungguh kuat. Jika bukan karena kekuatan jiwa bela diri ini, aku khawatir serangan pedang Lin Bai barusan di antara si Jiamu. Aku takut bahkan jika si Jiamu selamat, dia akan terluka parah dan tidak akan bisa melarikan diri dari penindasan oleh Lin Bai seperti dia berada di kota abadi yang terbuang. Dengan semangat bela diri yang begitu kuat, di antara rekan-rekan mereka, para pejuang keluarga Si pada dasarnya adalah yang pertama menonjol. Dalam posisi yang tak terkalahkan, si Zongxian tersenyum lembut tanpa berbicara. Ketika dia melihat ke arah kekuatan jiwa bela diri si Jiamu, sedikit kebanggaan dan senyuman muncul di wajahnya. Jiwa bela diri garis keturunan juga disebut jiwa bela diri garis keturunan. Jiwa bela diri semacam ini tidak memiliki batasan level, tetapi setiap jiwa bela diri garis keturunan memiliki kemampuan dan potensi khusus yang sangat kuat. Alasan mengapa roh bela diri semacam ini disebut roh bela diri yang diwarisi dari garis keturunan adalah karena roh bela diri semacam ini tidak dibangkitkan, tetapi merupakan sesuatu yang dibawa oleh seorang pejuang sejak ia dilahirkan. Wu Hun. Dan tidak hanya satu orang yang dapat memperoleh semangat bela diri semacam ini, sama seperti garis keturunan yang mewarisi semangat bela diri keluarga Si di domain batu ilahi, pada dasarnya semua anggota keluarga Si memiliki semangat bela diri semacam ini. Termasuk si Zongxian di sini, semangat bela dirinya juga merupakan roh bela diri Dewa Batu, yang diwarisi dari garis keturunan keluarga Si. Sepanjang jalan, Lin Bai bertemu dengan roh bela diri yang diwarisi dari garis keturunannya untuk pertama kalinya.
Asal-muasal garis keturunan yang diwarisi roh bela diri ini kemungkinan besar karena nenek moyang marga ini menggunakan cara rahasia untuk menyatukan roh bela diri tersebut ke dalam garis keturunannya. Sejak saat itu, keturunannya dapat membangkitkan roh bela diri tersebut pada saat lahir karena garis keturunan tersebut. Setelah seorang pejuang memiliki semangat bela diri yang diturunkan dari garis keturunan, dia tidak dapat membangkitkan semangat bela diri untuk kedua kalinya. Karena mantan leluhur keluarga ini menggunakan metode rahasia untuk mengintegrasikan jiwa bela dirinya ke dalam garis keturunannya dan mewariskannya, jiwa bela diri semacam ini harus memiliki kekuatan yang menantang surga. Jika tidak, jika leluhur keluarga ini menggunakan metode rahasia untuk mengintegrasikan roh bela diri yang sangat rendah ke dalam garis keturunannya, dan roh bela diri keturunannya semuanya adalah roh bela diri yang lebih rendah, bukankah itu akan mendorong keluarga ini ke dalam jurang kehancuran? Oleh karena itu, begitu seorang pejuang memiliki semangat bela diri garis keturunan, semangat bela dirinya harus menjadi eksistensi yang dapat mengejutkan langit dan bumi serta membuat hantu dan dewa menangis. Sama seperti jiwa bela diri yang diwarisi dari darah keluarga Si di domain batu ilahi, ia memiliki kekuatan yang hampir abadi, sehingga nenek moyang keluarga Si akan menggunakan metode rahasia untuk mengintegrasikan jiwa bela diri mereka ke dalam garis keturunan dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Ke generasi, tidak mungkin kamu bisa mengalahkanku. Akui kekalahan, kata si Jiamu dingin. Lin Bai menyipitkan matanya, memegang pedang iblis itu erat-erat, melangkah maju, dan menusuk dada si Jiamu dengan cahaya pedang yang tajam dan menyilaukan. Klik, klik, klik. Terdengar suara yang tajam. Lin Bai terkejut melihat dia menusuk dada si Jiamu dengan pedangnya, namun dadanya retak seperti batu, seolah-olah Lin Bai telah menusuk batu dengan pedangnya, tanpa menyakiti si Jiamu sama sekali. Wajah si Jiamu terkejut. Kekuatan yang kuat langsung mengguncang ujung pedang Lin Bai keluar dari tubuhnya. Saat ujung pedang meninggalkan tubuhnya, luka batu di dadanya sembuh dengan cepat, seolah-olah dia belum pernah ditusuk oleh Lin Bai. Roh bela diri iblis. Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Dalam ingatan Lin Bai, hanya roh bela diri iblis yang memiliki kekuatan yang mendekati keabadian. Misalnya, Lin Bai pernah bertemu dengan esensi Li Huo di kerajaan Shenwu. Jiwa bela diri semacam ini dekat dengan kekuatan keabadian. Kelahiran kembali. Sekarang melihat semangat bela diri yang serupa, Lin Bai sangat tertarik. Lin Bai dengan cepat menggunakan keterampilan pedangnya untuk menyerang si Jiamu, menusuk tubuhnya dan memotong lengannya. Tapi hasil akhirnya tetap sama. Setiap kali dia memukulnya, tubuhnya akan berubah seperti batu. Itu runtuh dan terbuka, dan kemudian pulih seketika hanya dalam satu tarikan napas. Setelah si Jiamu meminta Lin Bai untuk mengambil tindakan beberapa kali, dia mendengus dingin, melangkah maju, dan memukul dada Lin Bai dengan telapak tangan, membuat Lin Bai terbang lebih dari 100 meter jauhnya. Muntah darah. Melihat adegan ini, si Zhongxian terkekeh dan berkata, kemenangan atau kekalahan telah diputuskan. Wu He juga mengangguk sedikit. Setelah si Jiamu menggunakan semangat bela dirinya, pada dasarnya mustahil bagi Lin Bai untuk mengalahkan si Jiamu dalam keadaan semangat bela diri Dewa Batu. Apakah kamu tidak akan mengaku kalah? Si Jiamu meraung marah, melangkah maju, dan memukul Lin Bai dengan telapak tangan lainnya. Pada saat ini, Lin Bai juga berbalik dan menyerang si Jiamu dengan pedangnya. Terjadi ledakan. Keduanya bertabrakan dan terbang terpisah. Lin Bai terlempar ratusan meter oleh telapak tangan si Jiamu. Tubuh si Jiamu dibelah lagi oleh Lin Bai, diubah menjadi batu, dan kemudian pulih seketika. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Si Jiamu mencibir. Ketika tubuhnya pulih kembali, dia bergegas menuju Lin Bai lagi. Dia memukul punggung Lin Bai dengan telapak tangan dan memukulinya sampai mati. Dia muntah darah dan tampak tertekan. Gemuruh. Lin Bai dan si Jiamu bertukar ratusan gerakan di udara. Lin Bai masih dipukuli dengan sangat malu, tapi si Jiamu masih utuh seperti sebelumnya, tanpa bekas luka sama sekali. Ketika orang tua aneh itu melihat pemandangan ini, dia menyipitkan matanya dan berkata, dalam hal kekuatan, Lin Bai jauh lebih baik daripada si Jiamu, tetapi semangat keluarga Si di domain batu ilahi, yang dekat dengan kekuatan keabadian, sungguh luar biasa. Bahkan jika dia terus bertarung, itu akan sia-sia. Ketika si Jiamu diizinkan mengaktifkan semangat bela dirinya, Lin Bai sudah kalah. Orang aneh tua itu juga bisa melihat alasannya mengapa si Jiamu lebih unggul saat ini adalah karena semangat bela dirinya. Kekuatannya sangat kuat, jika tidak, jika itu adalah pertarungan langsung tanpa menggunakan semangat bela diri, si Jiamu pasti sudah dikalahkan sejak lama. Setelah Lin Bai dan si Jiamu bertukar 3 hingga 400 gerakan berturut-turut, si Jiamu masih utuh seperti sebelumnya, tetapi Lin Bai sudah memar. Bang! Lin Bai terbang dan mendarat 100 meter jauhnya, berlumuran darah. Si Jiamu berkata dengan wajah dingin, karena kamu tidak mau mengaku kalah, pergilah ke neraka.
Aku memberimu kesempatan untuk mengaku kalah, tapi kamu tidak menghargainya, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Si Jiamu memusatkan kekuatannya, dan sosoknya dengan kilatan seperti angin kencang, telapak tangan langsung menuju ke kepala Lin Bai yang terbaring di tanah. Ketika orang tua aneh itu melihat pemandangan ini, tiba-tiba matanya membelalak, dia merasa telapak tangan si Jiamu akan membunuh Lin Bai. Tepat ketika orang tua aneh itu hendak membiarkan binatang setengah manusia raksasa itu mengambil tindakan, telapak tangan si Jiamu mengenai kepala Lin Bai. Lin Bai tiba-tiba mengangkat tangan dan menangkap telapak tangan giok si Jiamu. Hidup! Lin Bai, yang berlumuran darah, perlahan mengangkat matanya merah darah, dan wajahnya dipenuhi amarah. Bab 1943 Musuh dari Roh Bela Diri Dewa Batu. Saat si Jiamu bergegas menuju Lin Bai dengan telapak tangan yang menggelegar, Lin Bai tiba-tiba mengangkat telapak tangannya untuk menangkap telapak tangan si Jiamu saat dia mengangkat matanya, niat membunuh memenuhi udara. Apakah kamu ingin mati? Lin Bai mengertakkan gigi dan meraung. Si Jiamu menatap wajah Lin Bai dan langsung terkejut. Karena saat ini Lin Bai memiliki banyak bekas luka di sekujur tubuhnya dan berlumuran darah. Darah perlahan mengalir dari atas kepalanya dan jatuh ke bulu matanya. Saat darah menyebar, matanya menjadi semakin menakutkan. Bang! Lin Bai menjatuhkan si Jiamu dengan telapak tangannya dan berdiri dari tanah, tidak menunjukkan tanda-tanda mengaku kalah. Wu He terkekeh dan berkata, lebih baik mengaku kalah. Apakah dia masih memiliki kartu truf? Si Zongxian tersenyum menghina dan berkata, tidak ada gunanya. Di depan roh bela diri Dewa Batu, serangan apapun tidak ada gunanya, bahkan jika kita terus bertarung. Si Jiamu dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Hasilnya telah diputuskan, sekarang hanya dia yang dengan keras kepala melawan. Si Zongxian memandang Lin Bai, yang berlumuran darah, dan tersenyum dingin. Si Jiamu tersingkir oleh telapak tangan Lin Bai dan jatuh 100 meter jauhnya. Bekas luka retak di tubuhnya dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan akhirnya kembali utuh. Seperti yang dikatakan si Zongxian, semua serangan Lin Bai terhadap si Jiamu tidak ada gunanya, sekarang hanya Lin Bai yang dengan keras kepala melawan dan berjuang sampai mati. Jika Lin Bai tidak punya cara lain, dia mungkin akan dimakan hidup-hidup oleh si Jiamu jika dia tidak mengaku kalah. Aku harus menang hari ini. Entah kamu mengaku kalah, atau mati. Meskipun si Jiamu terlempar oleh telapak tangan Lin Bai, itu tidak mempengaruhi semangat juangnya sama sekali. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatannya untuk bergegas menuju Lin Bai lagi. Lin Bai memandang si Jiamu. Kali ini, dia tidak menghunus pedangnya untuk melawan kekuatan si Jiamu. Sebaliknya, pada saat ini, kabut hitam mengerikan muncul di atas kepala Lin Bai, dan istana Shenluo muncul di dalamnya. Ini adalah aura roh bela diri tingkat kaisar. Lin Bai sebenarnya memiliki roh bela diri tingkat kaisar. Semua prajurit di sini yang memperhatikan pertempuran ini berseru. Si Jiamu yang sedang bergegas menuju Lin Bai tiba-tiba melihat istana suram di atas kepala Lin Bai, hatinya terkejut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Saat ini, Lin Bai berdiri dan mendarat di istana ini. Di atas meja di depannya, sebuah buku tebal terbuka, dan nama si Jiamu muncul di atasnya. Si Jiamu. Hapus nama dari buku hidup dan mati. Dengan gerakan kekuatan spiritual, Lin Bai menggunakan jarinya sebagai pena untuk melambai pada buku hidup dan mati, menghapus nama si Jiamu dari buku hidup dan mati. Saat nama si Jiamu dicoret, tiba-tiba tubuh si Jiamu bergetar, wajahnya menjadi pucat, matanya melebar, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah seolah-olah dia disambar petir. Puff! Si Jiamu memuntahkan darah dan tubuhnya gemetar. Apa? Bagaimana ini mungkin? Entah itu para prajurit di tingkat ke-9 atau para tetua di kota abadi, mereka semua berseru serempak ketika mereka melihat si Jiamu menyemburkan darah. Jiwa bela diri yang diwarisi dari darah keluarga Si di domain batu ilahi, dan dengan berkah dari jiwa bela diri Dewa Batu, si Jiamu benar-benar memuntahkan darah. Ini pasti pertama kalinya si Jiamu memuntahkan darah di antara ratusan jurus yang telah diperjuangkan si Jiamu dan Lin Bai. Bagaimana Lin Bai melakukannya? Para prajurit di sekitarnya berseru. Bahkan orang tua aneh itu berkata dengan tidak percaya pada saat ini, bagaimana ini mungkin? Serangan apapun seharusnya tidak efektif di depan roh bela diri Dewa Batu. Bagaimana Lin Bai menyakiti si Jiamu? Mata si Zongxian melebar. Terkejut, dia berkata, bagaimana ini mungkin? Bagaimana seseorang bisa mengalahkan si Jiamu dari roh bela diri Dewa Batu? Di pegunungan yang jauh, Xie Changqing juga sedikit terkejut dan berkata, Saudara Zi, menurut kebenaran, setelah roh bela diri Dewa Batu dimulai beroperasi, semua serangan tidak ada gunanya melawan si Jiamu, mengapa si Jiamu muntah darah? Zi Donglai menghitung dengan jarinya, lalu melihat ke istana Shenluo tempat Lin Bai berada, dan berkata dengan ringan, saya khawatir ini adalah
Metode menyerang jiwa di benua kuno yang langka. Jiwa, Xie Changqing berkata dengan terkejut. Zidonglai berkata dengan ringan, saya khawatir itu benar. Meskipun roh bela diri Dewa Batu dapat mengabaikan serangan apapun yang menimpanya, ia tidak dapat menghindari serangan yang datang dari jiwa. Dan roh bela diri yang ditunjukkan Lin Bai di saat ini, saya khawatir, ini adalah serangan yang mirip dengan jiwa. Saudara Xie, metode rahasia jiwa adalah musuh alami seni bela diri keluarga Xi. Saya khawatir situasi pertempuran akan terbalik. Zidonglai berkata sambil tersenyum tipis. Xie Changqing juga sedikit mengangguk. Si Zongxian berpikir sejenak, tiba-tiba menatap Lin Bai, dan berkata dengan dingin, apakah ini metode rahasia serangan jiwa? Si Zongxian juga tahu betul bahwa hanya serangan jiwa yang dapat menyebabkan si Jiamu terluka parah dalam sekejap. Si Jiamu berdiri di White Jade Square, gemetar, dan tubuhnya mulai terhuyung. Ayo lagi, Lin Bai tampak sangat gembira. Melihat serangan Yama efektif terhadap si Jiamu, dia segera membuka buku hidup dan mati lagi. Nama si Jiamu muncul lagi di sana. Dengan lambaian pena pintarnya, nama itu terhapus lagi. Puff! Dan dalam sekejap, si Jiamu memuntahkan darah lagi, dengan ekspresi tertekan kali ini, pukulan keras dari jiwanya membuat si Jiamu tidak bisa menahan, dan dia langsung jatuh ke tanah. Melihat si Jiamu jatuh, Lin Bai berhenti mengambil tindakan dan berkata dengan dingin, serahkan upeti dan akui kekalahan. Aku bisa menyelamatkan hidupmu hari ini. Si Jiamu mendengar kata-kata Lin Bai, tetapi tidak menyerahkan upeti, mengertakkan gigi. Peraknya dengan ekspresi keras kepala di wajahnya, dia berdiri dari tanah, dan dengan tubuh gemetar, dia bergegas menuju Lin Bai di Istana Yama. Mencari kematian. Lin Bai melihat si Jiamu bergegas ke arahnya lagi, dan segera membuka buku hidup dan mati, dan menghapus nama si Jiamu dari buku hidup dan mati. Ah! Saat nama itu dihapus, si Jiamu menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak dengan sedih. Pada saat ini, seolah-olah puluhan ribu guntur ilahi menghantam kepalanya, mencoba memenggal kepalanya. Buka secara normal. Jeritan melengking keluar dari mulut si Jiamu, bergema di lantai 9, terutama menembus. Akui kekalahan. Lin Bai memandang si Jiamu yang sekarat dan berkata dengan dingin, dalam kondisimu saat ini, kamu tidak dapat menahan dua seranganku. Jika itu terjadi dua kali, jiwamu akan langsung dihancurkan olehku. Mengakui kekalahan adalah pilihan terbaikmu. Lin Bai memandang si Jiamu dan berkata. Mata si Jiamu memerah karena darah, dan dia berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia tidak bisa lagi terbang, tapi dia masih berjalan menuju Istana Yama selangkah demi selangkah, masih berkata dengan keras kepala, aku tidak akan mengaku kalah. Lin Bai memandang si Jiamu. Selangkah demi selangkah. Saat dia berjalan, setiap langkah yang dia ambil meninggalkan jejak kaki berdarah di tanah. Pakaian putihnya sekarang seluruhnya diwarnai merah. Tapi ini bukan apa-apa, yang paling membuatnya tidak nyaman adalah jiwanya kesakitan seolah-olah dicabik-cabik oleh ribuan petir. Ayo selangkah demi selangkah. Ketika si Jiamu berjalan 100 meter di depan Aula Yama, wajah Lin Bai berubah menjadi garang, dia membuka buku hidup dan mati lagi, dan menghapus nama si Jiamu dari buku hidup dan mati lagi. Ah, pada saat ini, rasa sakit yang hebat dari jiwa menyebabkan si Jiamu terbaring langsung di tanah di antara jeritan melengking, dan nafas kehidupan di sekujur tubuhnya mulai menghilang secara bertahap. Lin Bai awalnya mengira dia akan berhenti di situ, tetapi setelah beberapa napas, dia mengertakkan gigi dan berdiri lagi. Aku tidak boleh kalah. Si Jiamu menatap Istana Yama dengan keras kepala dan tegas, dia bangkit dan terus berjalan. Bab 1944 Aku tidak boleh kalah. Si Jiamu bangkit dari tanah lagi setelah 3 serangan jiwa Lin Bai barusan, jiwa si Jiamu mengalami kerusakan parah dan hampir hancur berkeping-keping, dan vitalitasnya rusak parah. Pada saat ini, retakan mulai muncul di pembuluh darah dan organ dalam tubuh si Jiamu, darah terus mengalir dari tenggorokannya, dan kulit di tubuhnya pecah-pecah sedikit demi sedikit. Serangan dari jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh roh bela diri si Jiamu. Aku tidak boleh kalah. Dengan keras kepala, tekad, dan keinginan untuk tidak kalah, si Jiamu bangkit dari tanah lagi, dan berjalan menuju istana neraka dengan langkah kaki berdarah selangkah demi selangkah. Berhenti. Lin Bai memandang si Jiamu dengan dingin dan berkata, jika aku melancarkan serangan jiwa, jiwamu akan hancur total. Bahkan jika jiwa bela dirimu kuat, setelah jiwa hancur, kamu akan menjadi abunya dimusnahkan. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Lin Bai menatap si Jiamu dengan dingin. Si Jiamu menutup telinga terhadap kata-kata Lin Bai dan berjalan menuju Lin Bai selangkah demi selangkah dengan langkah kaki berdarah. Sekarang para prajurit di tingkat ke-9 dan para tetua di kota abadi semuanya dikejutkan oleh si Jiamu yang menyedihkan dan keras kepala. Wanita ini benar-benar wanita yang aneh. Mengapa kamu tidak mengaku kalah? Apakah dia benar-benar ingin mati? Banyak prajurit bertanya dengan bingung.
Orang aneh tua itu tidak tahan untuk mengatakan sekarang, si Jiamu, Lin Bai telah menemukan kelemahan dalam metode rahasia seni bela diri Anda. Jika dia mengambil tindakan lagi, Anda pasti akan mati. Akui saja kekalahannya. Bahkan jika Anda masuk depan. Lin Bai sekarang, dengan kondisi tubuhmu saat ini, bahkan jika Lin Bai tidak menggunakan metode rahasia jiwa, kamu tidak dapat mengalahkannya. Akui kekalahan, kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Orang aneh tua berkata dengan tak tertahankan. Omong kosong. Begitu suara orang tua aneh itu turun, Si Zongxian berkata dengan dingin, semangat bela diri keluarga Si di domain batu dewa saya tidak memiliki kekurangan. Ini adalah semangat bela diri yang diturunkan oleh nenek moyang kita yang menggunakan metode rahasia untuk menyatu dengan darah. Seorang pejuang dari keluarga Siku tidak akan pernah kalah dari pejuang dari generasi yang sama. Si Jiamu, kalahkan dia, jika tidak, kamu tahu konsekuensinya. Si Zongxian memandang Si Jiamu dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, semua prajurit yang hadir dapat melihat bahwa Si Jiamu tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Lin Bai, tetapi Si Zongxian tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan bahkan meminta Si Jiamu untuk mengalahkan Lin Bai dengan kata-kata dingin. Di pegunungan di kejauhan, Xie Changqing menghela nafas pelan, hei, Si Zongxian benar-benar tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Si Donglai berkata, Si Jiamu telah menderita 3 serangan jiwa. Seperti yang dikatakan Lin Bai, jika dia tidak melakukannya mengaku kalah, pukulan Lin Bai berikutnya akan menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Selain itu, bahkan jika Lin Bai berhenti menyerang dengan jiwanya, dengan keadaan Si Jiamu saat ini, bahkan jika dia berjalan di depan Lin Bai, kekuatannya tidak akan mampu goyang Lin Bai. Sudah jelas, Lin Bai memenangkan pertempuran ini. Baik Si Donglai dan Xie Changqing telah dengan jelas melihat hasil dari pertempuran ini, tetapi Si Zongxian adalah satu-satunya yang masih membiarkan Si Jiamu terus mengalahkan Lin Bai. Melihat Si Jiamu tidak berniat berhenti, orang tua aneh itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yin Jiuling, yang sedang bermain dengan Lin Yibing di samping, memandang Si Jiamu dengan sedikit terkejut saat ini. Si Jiamu berjalan dari jarak 1000 meter, meninggalkan jejak kaki berdarah selangkah demi selangkah. Di alun-alun yang dilapisi dengan batu giok putih, jejak kaki berdarah itu sangat mempesona dan menarik perhatian. Si Jiamu menyeret tubuhnya yang terluka parah dan sekarat, berlumuran darah dan sekarat, ke Lin Bai. Lin Bai berjalan keluar dari aula Yama, dan semangat bela dirinya menghilang. Lin Bai tidak berniat menggunakan metode rahasia semangat bela diri untuk menyerang Si Jiamu. Seperti yang dia katakan, jika Si Jiamu menderita pukulan hidup dan mati dan tersingkir, jiwa Si Jiamu pasti akan hancur, dan dia pasti akan mati. Tidak diragukan lagi, Lin Bai keluar dari istana Yama dan berdiri di lapangan giok putih. Meski kondisinya juga menyedihkan, dia masih lebih baik dari Si Jiamu. Lin Bai memandangi jalan yang dilalui Si Jiamu, jalan berdarah, jalan yang meninggalkan ribuan jejak kaki berdarah. Ekspresi Lin Bai tergerak. Meskipun Lin Bai, yang selalu kejam dalam mengambil tindakan, memandang Si Jiamu di saat ini, tapi aku tidak tahan. Bukan karena kebaikan Lin Bai, tetapi juga karena kekeras kepalaan Si Jiamu, sehingga Lin Bai seolah-olah melihat dirinya di masa lalu, diri yang pernah berada di ranah segala bangsa, diri yang pernah berada di negara. Shen Wu, orang yang tidak diketahui semua orang. Diri yang diremehkan semua orang. Lin Bai seperti Si Jiamu saat itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Tidak peduli seberapa parah lukamu, tidak peduli seberapa besar penghinaan yang kamu derita, kamu harus berdiri dan bergerak maju. Karena begitu Anda berhenti, akan ada sinisme yang tak terhitung jumlahnya yang akan melanda Anda, dan musuh yang tak terhitung jumlahnya akan membunuh Anda dengan pedang, senjata, pedang, dan tombak, hanya menyisakan abu bagi Anda. Bang bang. Si Jiamu semakin dekat dengan Lin Bai, masih ada 10 langkah lagi. Lin Bai hampir bisa dengan jelas mendengar suara tetesan darah yang jatuh ke tanah dari jari-jari tangan Si Jiamu yang terkulai lemah. 10 langkah, 9 langkah, 3 langkah, melangkah. Si Jiamu berjalan di jalan sepanjang 1000 meter dan sampai di Lin Bai. Tubuhnya sudah berantakan, dan luka akibat trauma parah pada jiwanya lebih tragis dibandingkan luka pada tubuh fisiknya. Hanya ada 1 langkah lagi antara Lin Bai dan dia. Ya, Si Jiamu mengertakkan giginya. Terlepas dari rasa sakit yang parah di jiwanya, dia mengerahkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya, memusatkannya pada telapak tangannya, dan memukul dada Lin Bai dengan keras. Orang aneh tua, Yin Jiuling, sedang melihat Lin Bai dan Si Jiamu saat ini. Keduanya tahu bahwa selama Lin Bai menghunus pedangnya sekarang, dia bisa dengan mudah membunuh Si Jiamu dengan pedangnya. Tapi Lin Bai tidak melakukannya. Dia menatap Si Jiamu dengan tatapan kosong dan membiarkannya memukul dadanya dengan telapak tangannya. Bang! Dengusan teredam keluar,
kekuatan terakhir si Jiamu menghantam Lin Bai, tapi itu hanya membuat tubuh Lin Bai bergetar sesaat, dan kemudian kekuatan itu dihilangkan oleh Lin Bai. Hei! Zidonglai dan Xie Changqing, yang berada di pegunungan di kejauhan, menggelengkan kepala sedikit dan berbalik tak tertahankan, tidak mau menonton adegan berikutnya. Ini adalah kekuatan terakhir si Jiamu, dia tidak bisa mengguncang Lin Bai, juga tidak menyakiti Lin Bai, dia hanya membuat tubuh Lin Bai bergetar beberapa kali sebelum kekuatannya menghilang. Dia terlalu lemah, sangat lemah sehingga dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan spiritualnya. Luka pada jiwa adalah luka yang paling sulit disembuhkan di dunia, dan juga luka yang paling sulit ditanggung oleh seorang pejuang. Lin Bai memandangi wajah cantik si Jiamu yang pucat dan keras kepala, melihat kekeras kepalaan dan kengganan di wajahnya, melihat sorot matanya yang memudar, dan melihat hilangnya hidupnya. Si Jiamu berada di ambang jatuh, tubuhnya tidak stabil, dan dia menegakkan kepalanya. Jatuh ke depan. Dia akan pingsan. Saat dia melihatnya jatuh, Lin Bai melangkah maju dengan kaki kirinya, membiarkannya mendarat di dadanya alih-alih membentur tanah. Kenapa kamu berkelahi? Kepala si Jiamu membentur bahu Lin Bai. Lin Bai mendekatkan bibirnya ke telinga si Jiamu dan bertanya dengan lembut. Tapi si Jiamu tidak lagi mampu menjawab perkataan Lin Bai, dia terlalu lemah. Ketika si Zongxian melihat adegan ini, dia berteriak dengan sangat tidak puas, si Jiamu, jangan berpura-pura mati, dan kalahkan dia untukku. Jika tidak, orang tuamu akan dikeluarkan dari keluarga Si dan dibuang ke jalanan, dan menjadi lebih buruk daripada babi dan anjing. Mendengar ini, mendengar kata-kata si Zongxian, vitalitas yang telah runtuh di mata si Jiamu langsung mengembun. Kepalanya yang tergantung di bahu Lin Bai tiba-tiba terangkat, dan ketika dia melihat ke arah Lin Bai, dia menunjukkan ekspresi kejam. Ekspresi. Segera, si Jiamu menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya, membuka bibir merahnya, dan menggigit bahu Lin Bai, darah segera mengucur dari bahu Lin Bai. Hingga saat ini, Lin Bai masih tidak melawan. Si Jiamu menggigit daging dan darah di bahu Lin Bai, darah menetes dari sudut bibirnya, tidak mungkin untuk membedakan apakah itu darah Lin Bai atau darahnya sendiri. Air mata kesedihan mengalir dari matanya, dan di antara giginya yang menggigit daging dan darah Lin Bai, dia melontarkan beberapa kata yang tidak jelas, aku tidak bisa kalah. Bab 1945 orang jenius di mana-mana sebenarnya adalah babi dan anjing. Air mata kesedihan mengalir dari mata si Jiamu, namun sesaat, air matanya kembali tertahan olehnya, ada keganasan dan kemarahan di matanya, dan kata-kata menjadi kabur di mulutnya, aku tidak bisa kalah. Melihat pemandangan ini, mata orang tua aneh dan Yin Jiuling terfokus pada si Jiamu. Zidonglai dan Xie Changqing juga menunjukkan sedikit rasa tidak tertahankan di wajah mereka. Para tetua di kota abadi yang terbuang bahkan lebih diam. Chen Liang menghela nafas dengan suara rendah, dia gadis yang baik. Jika aku memiliki anak perempuan seperti ini, aku mungkin akan terbangun sambil tertawa bahkan dalam mimpiku. Zuo Hao menghela nafas pelan dan menatap para tetua di domain batu ilahi. Pada saat ini saya menemukan bahwa mereka memandang si Jiamu dengan sedikit rasa jijik dan sarkasme di wajah mereka. Keluarga Si dari alam batu ilahi benar-benar pantas dihukum. Lin Duo melakukan hal yang benar lebih dari 20 tahun yang lalu. Keluarga tidak bermoral seperti ini harus dimusnahkan. Zuo Hao berkata dengan dingin. Di lantai 9 Gunung Jiutian Yuanzu, semua prajurit yang menyaksikan pertempuran memandang si Jiamu dalam diam. Tubuh si Jiamu lemas, hanya giginya yang masih memiliki sedikit kekuatan tersisa, tapi dia masih menggunakan sedikit kekuatan ini untuk menyerang Lin Bai. Aku tidak boleh kalah. Kata-kata ini adalah satu-satunya hal yang mencegahnya dari koma. Lin Bai sepertinya tidak merasakan sakit di bahunya. Dia terdiam beberapa saat dan berkata dengan ringan, kamu menang. Aku menyerah. Lin Bai berbisik di telinga si Jiamu. Setelah selesai berbicara, Lin Bai melihat ke aliansi Tianjiao, Si Zongxian, Wu He, tingkat ke-9, dan bahkan melihat para tetua domain batu ilahi di kota abadi, dan kemudian Lin Bai berkata dengan keras. Lin Bai berbicara dengan keras, dan suaranya menyebar ke seluruh lantai 9, ke seluruh langit dan bumi, ke seluruh 9 langit dan 10 bumi. Aku menyerah. Si Jiamu, kamu menang. Kata Lin Bai dengan sangat tegas, dengan wajah penuh ketekunan dan ketelitian. Ketika dia mendengar Lin Bai mengaku kalah, sepertinya gelombang besar telah menggulung. Apa? Lin Bai menyerah. Dengan keadaan dan kekuatan Lin Bai saat ini, dia bisa membunuh si Jiamu hanya dengan satu telapak tangan, dan dia benar-benar menyerah. Si Jiamu terlalu menyedihkan. Sejujurnya, jika itu dia lawan, meskipun saya tidak akan mengaku kalah dan menyerahkan upeti, tetapi saya tidak akan terus bertarung dengannya. Saya, sekarang mulai tertarik pada Lin Bai yang berasal dari ranah segala bangsa. Dia memiliki keuntungan yang sangat besar, tapi dia benar-benar menyerah. Apakah itu hanya karena kekaguman pada si Jiamu di dalam hatinya?
Saat dia mendengar 3 kata, kamu menang, si Jiamu sepertinya merasakan perasaan lega padanya. Wajahnya, dan dia menggigit Lin Bai dengan erat. Gigi berdaging di bahunya mengendur, dan tubuhnya jatuh lemah ke tanah. Lin Bai buru-buru menangkap tubuh si Jiamu, membaringkannya di tanah, mengeluarkan semua manik-manik merah upeti dari tas penyimpanan, hanya menyisakan satu, dan memberikan sisanya kepada si Jiamu. Kamu menang, berhenti bertarung dan sembuhkan lukamu. Kata Lin Bai dengan tenang saat dia meletakkan upeti di tangan si Jiamu. Hasil ini sepertinya telah menimbulkan seruan yang tak terhitung jumlahnya dari para prajurit yang menyaksikan pertempuran di lantai 9. Ketika orang tua aneh itu mendengar Lin Bai mengaku kalah, dia langsung tersenyum, senyum bahagia. Dan Yin Jiuling, yang bertarung sengit dengan Lin Yibing, memiliki senyuman di wajahnya yang sudah mati saat ini, dan mengatakan sesuatu kepada Lin Bai. Ini adalah pertama kalinya Yin Jiuling berbicara dengan Lin Bai. Ini juga pertama kalinya Yin Jiuling mengambil inisiatif untuk berbicara dengan orang lain di tingkat ke-9 sejak berbicara dengan Wu He. Dia berkata, kamu laki-laki. Lin Bai juga mendengar kata-kata Yin Jiuling, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Xie Changqing juga memiliki senyum cerah di wajahnya dan berkata, si Jiamu adalah pejuang yang baik, tetapi Lin Bai juga seorang pendekar pedang yang terhormat. Jika Lin Bai baru saja membunuh si Jiamu, mungkin kesan baikku terhadap orang ini akan baik. Sudah berakhir. Tidak lagi, tapi sekarang dia telah mengaku kalah, dia telah mendapatkan rasa hormatku. Zidonglai terkekeh dan berkata, ya, memang ada sesuatu yang berbeda tentang Lin Bai. Dan Aning, yang bertarung dengan Jian Kong, melihat di Lin Bai saat ini Bai, tertawa terbahak-bahak dan berkata, saudara Lin Bai, inilah mengapa saya mengatakan Anda adalah salah satu dari sedikit orang jenius yang telah lulus ujian magang ini. Hahaha, Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Kalau itu kamu baru saja membunuh si Jiamu, jadi kamu tidak layak disebut jenius, apalagi bertarung denganku. Aning tertawa liar, dan dia sepertinya sangat setuju dengan keputusan Lin Bai. Setelah Lin Bai menyerahkan upeti kepada si Jiamu, dia berencana untuk kembali ke orang tua aneh itu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat ini, si Zhongxian terus mendengus dan berkata, si Jiamu, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Si, dan kamu benar-benar menerima kemenangan yang datang dari amal orang lain. Lupakan saja. Untuk lumpur seperti ini, kamu bisa, jangan menahan tembok. Dasar prajurit tak berguna, aku tidak punya banyak harapan untuk mendapatkan upeti, jadi bawakan saja upeti itu kembali padaku. Si Zhongxian berkata kepada si Jiamu dengan nada memerintah. Lin Bai baru saja mengambil beberapa langkah menuju orang tua aneh itu ketika dia mendengar kata-kata si Zhongxian, dia tiba-tiba terlihat tidak senang dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Ketika Lin Bai berbalik, dia melihat si Jiamu dengan ekspresi terhina di wajahnya. Terlepas dari lukanya, dia berdiri dari tanah, menyeret tubuhnya yang terluka parah dan sekarat ke arah si Zhongxian. Ketika si Jiamu baru saja berjalan setengah jalan, antara Prodigy Alliance dan Monster Alliance, Lin Bai berbicara. Menurutmu siapa prajurit yang tidak berguna? Lin Bai memandang si Zhongxian dan bertanya dengan dingin. Ketika si Jiamu mendengar suara Lin Bai, dia tiba-tiba berhenti dan terlihat sedikit bingung. Ketika si Zhongxian mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit yang tidak berguna, semua prajurit di sini terdiam, dan para prajurit dari Prodigy Alliance menertawakannya lagi dan lagi. Tidak ada yang membela si Jiamu, tidak ada yang berbicara mewakilinya. Tapi saat ini, Lin Bai berbicara. Si Zhongxian mengangkat matanya, menatap Lin Bai, dan mencibir, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu cukup beruntung untuk memenangkan 2 pertandingan, kamu akan membengkak dan memiliki modal untuk berbicara denganku. Lin Bai menatap si Zhongxian dan bertanya, aku bertanya padamu, menurutmu siapa yang sia-sia? Lin Bai berbicara, suaranya sangat dingin, dan kata-katanya sangat tidak baik. Orang tua itu, Feng Wenjun dan yang lainnya tercengang ketika Lin Bai berkata, saya. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan dekat dengan Lin Bai, mereka juga dapat melihat bahwa Lin Bai bukanlah orang yang kasar. Sekarang Lin Bai berbicara seperti ini, mereka merasa Lin Bai sepertinya telah berubah. Si Zhongxian berkata dengan dingin, saya mengajar para pejuang keluarga Si saya, dan Anda, orang luar, berani menyela. Anda pikir Anda siapa, berani ikut campur dalam urusan keluarga Si saya. Tetapi karena Anda bertanya, aku akan mengulanginya. Dalam satu kalimat, aku bilang si Jiamu itu sia-sia, bukan hanya dia, tapi kamu juga. Kecuali orang-orang di sekitarku di sini, si Jiamu, kamu Lin Bai, orang tua yang aneh, setengah itu manusia binatang, pengemis Aning, dan bukankah keempat orang cacat itu semuanya sampah? Si Zhongxian berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Kata-kata si Zhongxian bergema hingga ke tanah, menyebar ke seluruh lantai 9. Setelah mendengar ini, Lin Bai membeku di tempat.
Setelah terdiam lama, dia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa pembudidaya pedang dari wilayah 10.000 kerajaan menembaki Gunung Jiutian Yuanzhou selama lebih dari 20 tahun yang lalu. Pembunuhan sudah dimulai. Ternyata di Gunung Jiutian Yuanzhou, jika dilihat-lihat, semua jenius di tanah adalah babi dan anjing. Tidak heran dia ingin memulai cincin pembunuhan. Kamu sedang menunggu babi dan anjing. Jika kamu tidak membunuh, kamu tidak akan bahagia. Hati manusia. Lin Bai tertawa liar, gila, napasnya melonjak liar, meniup rambutnya, membuat seringai di wajahnya semakin ganas. Si Zhongxian, Wu He, jika kamu mengaku jenius, maka aku, Lin Bai, lebih memilih menjadi monster daripada duduk di meja yang sama denganmu. Lin Bai mengayunkan pedang iblisnya dan menunjuk ke arah si Zhongxian dan Wu He. Hari ini, si Jiamu menang, dan aku, Lin Bai, yakin. Bukan karena dia lebih kuat dariku, tapi karena semangat pantang menyerah dalam dirinya yang membuatku terkesan. Dia adalah lawan yang layak, dan juga seorang pejuang yang layak. Dia tidak sia-sia. Dia adalah jenius pertama yang diakui oleh Lin Bai di Gunung Yuanzhou 9 surga tahun ini. Lin Bai berbicara dengan tegas dan berkata dengan keras. Si Jiamu menyeret tubuhnya yang terluka parah, dan ketika dia mendengar kata-kata Lin Bai, air mata emosi jatuh dari matanya. Tidak mudah untuk dikenali oleh orang lain. Lin Bai menatap si Zhongxian dan berkata dengan suara dingin, dan kamu sedang menunggu sekelompok babi dan anjing. Jika kamu berani mengatakan hal yang tidak senonoh tentang si Jiamu, aku, Lin Bai, akan membuat kalian semua berlumuran darah hari ini. Mata Lin Bai merah darah. Dia memandang si Zhongxian, Wu He, dan sekelompok prajurit yang mengaku jenius. Wu He dan si Zhongxian saling berpandangan. Mereka menutup telinga terhadap ancaman Lin Bai. Mereka saling memandang dan tertawa. Si Zhongxian terkekeh dan berkata, si Jiamu, dia hanya sia-sia. Bukan hanya dia, tapi kamu juga, di mataku, kamu semua sampah. Wu He terkekeh dan berkata, Lin Bai. Kita sudah punya berkata, apa yang dapat kamu lakukan terhadap kami? Para prajurit dari aliansi Tianjiao, Wu He, si Zhongxian, Shen Qin, Ding Huo dan yang lainnya semuanya memandang Lin Bai dengan senyum sinis. Pada saat ini, dunia di mata Lin Bai benar-benar diwarnai merah, dan konsep artistik tentang pembunuhan, hujan lebat, dan aurora semuanya muncul dari tubuh Lin Bai pada saat yang bersamaan. Kalian semua akan mati hari ini. Lin Bai memegang pedang iblis dengan erat dan berjalan ke depan, langsung menuju aliansi Tianjiao. Melewati si Jiamu, Lin Bai langsung membunuh puluhan orang di aliansi Tianjiao dengan satu pedang. Saat orang tua aneh itu melihat Lin Bai mengambil tindakan terhadap puluhan prajurit dari aliansi Tianjiao, dia menamparkan binatang setengah manusia itu dan berkata dengan dingin, orang barbar besar, makan daging. Binatang setengah manusia itu tiba-tiba terbangun, berseri-seri dengan gembira. Dan ekstasi. Dia melihat ke arah aliansi Tianjiao dan berteriak dengan gembira, makan daging, makan daging. Binatang setengah manusia raksasa itu segera melangkah keluar dan menjauh dari sisi si Jiamu. Di saat yang sama, orang tua aneh itu juga segera mengambil tindakan. Pada saat ini, Lin Bai telah mengambil tindakan terhadap para prajurit aliansi Tianjiao, jadi tentu saja orang tua aneh itu tidak perlu menyerang dari belakang. Ketika Lin Bai, orang tua aneh, dan makhluk setengah manusia bergegas menuju aliansi Tianjiao pada saat yang sama, perkelahian terjadi. Saat si Jiamu berdiri di tengah lapangan, dia melihat Lin Bai, monster setengah manusia raksasa, dan orang tua aneh bergegas keluar dari sampingnya. Dia merasa bahwa orang-orang ini semua berjuang untuknya. Pada saat ini, hati si Jiamu sangat melunak, dan air mata rasa syukur di matanya kembali mengalir. Bab 1946 Jenius pertama jatuh. Adapun si Jiamu, dia tidak lagi menjadi ancaman bagi Lin Bai, jiwanya telah rusak parah dan kekuatannya telah rusak parah, bahkan jika dia ingin memperbaiki jiwanya, dia harus beristirahat selama lebih dari sebulan. Omong-omong, Lin Bai memiliki total hampir 20.000 upeti. Awalnya Lin Bai datang ke sini hanya untuk melawan Tianjiao. Adapun hadiah dari leluhur aslinya, Lin Bai tidak pernah berpikir terlalu banyak untuk meminta apapun. Jika dia bisa mendapatkan senjata spiritual tingkat raja, maka Lin Bai dengan sendirinya akan bahagia. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, maka Lin Bai tidak akan kembali dan memintanya. Saya akan beruntung jika mendapatkannya, tapi saya akan kehilangan nyawa saya jika saya mendapatkannya. Dengan pertarungan sengit antara Yin Jiuling dan Lin Yibing, pertarungan sengit antara Feng Wenjun dan Leng Yun, pertarungan sengit antara Huqi dan Tu Ziyun, pertarungan sengit antara Aning dan Jiankong, serta pertarungan sengit antara empat bersaudara Tian Chan dan Hei Luo Jianjiu, mereka melanjutkan. Dan selain si Zhongxian dan Wu He, hanya tersisa Shen Qin, Sui Qingling, Feng Xiangtian, Lei Zidong,
Bing Wuling, Ding Huo, Lin Xiaoqing, Gu Yuan, Lei Chong, Cai Ming dan lainnya. Lin Bai melintasi si Jiamu dan langsung menuju orang-orang ini dengan pedangnya. Saat ini, melihat Lin Bai datang untuk membunuh, Wu He dan si Zhongxian memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Tidak ada keraguan bahwa mereka sekarang adalah yang terkuat di aliansi Tianjiao. Gu Yuan melihat Lin Bai datang untuk membunuhnya, dan segera melihat ke arah Ding Huo dan bertanya, Qi Yulin, apa yang harus kami katakan? Apakah kamu memanfaatkan kekacauan untuk membunuh Lin Bai, atau? Ding Huo melihat kemarahan di wajah Lin Bai dan tersenyum ringan. Berkata, mengapa mengambil tindakan sekarang? Meskipun kita sekarang berada di kamp aliansi Tianjiao, kita tidak bersama Wu He dan si Zhongxian. Biarkan mereka bertarung dulu. Setelah mereka berdua terluka, kami akan mengambil tindakan. Bersihkan Lin Bai dan kekacauannya. Ding Huo berkata sambil tersenyum tipis, mundur beberapa jarak dari Lin Xiaoqing dan yang lainnya. Saat Ding Huo memimpin Gu Yuan, Lin Xiaoqing, Lei Chong, dan Cai Ming kembali, hanya Shen Qin, Sui Qingling, Feng Xiangtian, Lei Zidong, dan Bing Wu yang tersisa di samping Wu He dan si Zhongxian. Adapun Huo Fengtian, yang pertama dikalahkan, sekarang dia melihat Lin Bai bergegas, dia telah dikalahkan, jadi dia tidak berniat untuk berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya dan sudah menyingkir. Lin Bai bergegas mendekat. Sebelum Wu He dan si Zhongxian mengambil tindakan, Lei Zidong, Feng Xiangtian, dan Bing Wuling mendengus dingin, saya benar-benar ingin melihat betapa kuatnya orang ini. Saat dia berbicara, kilat menyambar di Tianjiao Aliansi, dan sosok Lei Zidong berubah menjadi sambaran petir dan langsung menuju ke Lin Bai. Klik, guntur ilahi melewati udara, dan terdengar suara ledakan guntur yang memekakkan telinga. Lei Zidong mengambil tindakan. Para prajurit yang menonton di lantai 9 semuanya berseru. Lei Zidong, salah satu jenius kuda hitam tahun ini, jenius nomor 1 di wilayah guntur di benua timur, telah mengembangkan kekuatan guntur hingga ekstrim, sangat kuat, dan dapat menakutkan serta membuat marah. Pergi. Lin Bai memandang Lei Zidong dan segera mendengus. Lei Zidong mencibir, keluarkan aku dari sini, itu tergantung apakah kamu memiliki kekuatan. Mata Lin Bai berkilat, dan dia berkata dengan dingin dan kejam, apakah kamu ingin mati? Lei Zidong berkata dengan acuh. Dia tersenyum dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku, bagaimana jika aku menyerahkan hidupku padamu? Tapi menurutku, itu hanya mimpi bagimu untuk ingin membunuhku. Teknik rahasia jiwa bela diri. Tinju mengejutkan naga guntur. Lei Zidong mencibir, dan dengan guntur melonjak di sekujur tubuhnya, dia meninju Lin Bai dan membunuhnya. Guntur memenuhi udara di atas kepalanya dan meledak ke dalam kehampaan. Lei Zidong mengaktifkan kekuatan jiwa bela dirinya segera setelah dia bergerak. Kekuatan pukulan ini membawa aura guntur yang merusak, yang sangat menakutkan. Saudara Lin Bai, ayo bantu kamu. Orang aneh tua itu tiba-tiba bergegas keluar dari belakang Lin Bai, dan makhluk setengah manusia itu juga mengikutinya. Oke, mari kita lihat kekuatan si jenius kuda hitam tahun ini, si aneh tua, dan monster raksasa. Di aliansi Tianjiao, Bing Wuling dan Feng Xiangtian melompat menjauh, dan keduanya menyerang si aneh tua dan monster raksasa itu. Binatang itu pergi. Feng Xiangtian bertarung sengit dengan orang tua aneh itu. Binatang raksasa itu sedang melawan Bing Wuling. Gemuruh. Lei Zidong menggunakan kekuatan guntur yang menakutkan untuk meledak ke arah Lin Bai guntur yang menutupi dunia seperti naga guntur dengan gigi dan cakarnya, mengaum dan mengaum ke arah Lin Bai. Pedang hijau setinggi 3 kaki. Lin Bai melihat Lei Zidong mengambil tindakan, dan segera menusuk dengan pedangnya. Cahaya pedang yang tajam langsung menembus ribuan guntur Lei Zidong, dan menyerang di depan Lei Zidong dengan satu pedang. Teknik rahasia jiwa bela diri. Naga guntur Fangtian Halberd. Melihat Lin Bai datang untuk membunuh dengan pedangnya, Lei Zidong tampak cemas. Dia memegangnya dengan satu tangan, dan guntur yang tak berujung terjepit di tangannya, dan tiba-tiba berubah menjadi guntur yang panjang tombak itu dilemparkan ke arah Lin Bai dengan ganas. Puff! Tombak guntur ini menghantam Lin Bai, dan kekuatan guntur yang mengerikan hampir mencabik-cabik Lin Bai. Meskipun gagal membunuh Lin Bai, ia masih menjatuhkan Lin Bai ratusan meter jauhnya. Sejauh ini, sepertinya begitu. Lei Zidong mendengus dingin, melangkah maju, dan dengan kekuatan guntur yang menakutkan, dia bergegas ke depan Lin Bai di tengah kilat dan guntur, dan mengarahkan telapak tangannya langsung ke kepala Lin Bai. Pengeboman dari atas. Menderita kematian. Lei Zidong tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dia ingin mengambil nyawa Lin Bai ketika dia mengambil tindakan. Namun, pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka mulutnya dan meludah, dan pedang terbang emas keluar dari mulutnya dan mengenai dada Lei Zidong. Formasi pedang Hunyuan Qi.
Pedang terbang itu bersinar, dan kekuatan mengerikan itu langsung menembus dada Lei Zidong, dan darah segera keluar dari tubuh Lei Zidong. Lei Zidong mundur beberapa langkah dan melihat lubang berdarah sebesar kepalan tangan di dadanya, di mana darah mengalir deras, membuatnya menjerit kesakitan. Aku ingin membunuhmu. Lei Zidong meraung, jiwa bela dirinya mulai melonjak, dan kekuatan guntur mulai berfluktuasi dengan hebat. Kamu tidak memiliki kesempatan itu. Pada saat ini, sosok Lin Bai tiba-tiba melintas dari kejauhan seperti hantu, dan muncul di depan Lei Zidong seperti petir, dengan wajah galak dan mata kejam. Mengambil pedang dan mengarahkannya langsung ke tenggorokan Lei Zidong. Dengan pedang ini, Lin Bai ingin membunuh Lei Zidong. Lei Zidong telah melihat bahwa Lin Bai ingin membunuhnya, dan dia segera berseru, tidak, jangan bunuh aku, Lin Bai, aku tahu aku salah, jangan bunuh aku. Saya dari Lei Yu, Tianjiao nomor 1, jika kamu membunuhku, kamu akan diburu oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah Guntur. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Lin Bai berkata dengan dingin, ketika aku ditolak olehmu barusan, kamu sepertinya tidak berniat memberikan jalan bagiku untuk bertahan hidup, jadi mengapa aku harus mengampuni nyawamu? Pedang itu jatuh, dan pedang tajam itu langsung menembus tenggorokan Lei Zidong. Baru setelah Lin Bai akhirnya mencabut pedang iblisnya, tubuh Lei Zidong jatuh ke tanah. Darah mengalir dari kepalan tangan di atas tenggorokannya, dan nafas kehidupan di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Lei Zidong, mati. Pada saat ini, para prajurit di sekitarnya berkata dengan terkejut. Ini adalah jenius pertama yang gugur setelah kompetisi jenius tingkat 9 dimulai. Bab 1947 Kelahiran dan Kematian Tubuh Fisik. Ketika tubuh Lei Zidong menjadi sangat lemah hingga dia berada dalam genangan darah, para prajurit di seluruh lantai 9 berteriak kaget. Bahkan Zidong Lai dan Xie Changqing memiliki sedikit keterkejutan di wajah mereka saat ini. Xie Changqing bertanya dengan heran, Lin Bai benar-benar membunuh Lei Zidong. Zidong Lai juga berkata dengan kaget, baru saja Lin Bai mengatakan bahwa kalian semua harus mati hari ini. Awalnya saya mengira dia hanya mengatakannya dengan santai, tetapi dia tidak melakukannya. Kalau dipikir-pikir, dia benar-benar tidak berniat membiarkan mereka hidup. Ketika Lei Zidong tiba dalam genangan darah, puluhan tetua dari wilayah Lei di kota abadi yang terbuang berdiri dengan marah dan meraung serempak Lei Zidong. Lei Zidong sudah mati. Lin Bai, beraninya kamu membunuhku, si jenius Lei Yu. Kamu mati. Sampah dari dunia segala bangsa. Lusinan orang Lei Yu para tetua meraung dengan marah. Bagaimanapun, Lei Zidong adalah orang pertama yang bisa disebut jenius yang jatuh di Gunung Yuanzhu 9 Surga, jadi dia secara alami akan menimbulkan keributan. Lei Zidong sudah mati. Huo Fengtian berdiri diam di samping. Ketika dia melihat kematian Lei Zidong yang sama terkenalnya, dia sedikit terkejut, tetapi lebih dari segalanya, dia bahagia. Diam-diam dia senang karena dia tidak menyinggung Lin Bai. Setelah membunuh Lei Zidong, Lin Bai menyimpan tas penyimpanan Lei Zidong, tapi bukannya memeriksanya sekarang, dia mengangkat matanya dan menatap Si Zongxian dan Wu He. Mata Wu He menjadi dingin, Lei Zidong sebenarnya dibunuh olehnya. Si Zongxian berkata dengan ringan, keterampilan pedang orang ini memang cukup kuat. Segera, Wu He melihat orang-orang di sekitarnya, hanya Sui Qingling dan Shen Qin, dia berkata dengan tenang, Sui Qingling, Shen Qin, apakah kalian berdua ingin naik dan bertarung dengan Lin Bai? Ketika Sui Qingling mendengar ini, meskipun dia juga jenius nomor 1 di wilayah perairan, dia tidak puas hanya dengan sekarang penghinaan Wu He dan Si Zongxian terhadap Si Jiamu juga sangat keras dan mereka tidak mau mengambil tindakan. Pada saat ini, Huo Fengtian berkata dari kejauhan, Sui Qingling, saya menyarankan Anda untuk tidak naik dan mati. Sekarang Lin Bai marah, siapapun yang pergi akan mati. Sui Qingling berbalik dan menatap Huo yang berdiri di dalam jarak. Fengtian mendengus dingin dan berkata, Huo Fengtian, aku tidak menyangka kamu masih peduli dengan hidup dan matiku. Huo Fengtian mencibir dan berkata, jangan salah paham, aku hanya ingin kamu tetap hidup dan mati di tanganku. Sui Qingling tersenyum tanpa komitmen dan berkata, Wu He, Si Zongxian, meskipun aku benar-benar ingin bertarung melawan si jenius, tapi kata-katamu sebelumnya kepada si Jiamu memang di bawah level si jenius. Aku, Sui Qingling, mundurlah dari aliansi jeniusmu. Setelah mengatakan itu, Sui Qingling berjalan lurus menuju Huo Fengtian, tidak berniat untuk tinggal di aliansi Tianjiao lebih lama lagi. Si Zongxian menatap ke arah Sui Qingling, dengan sedikit kejahatan di matanya. Wu He terkekeh dan berkata, tidak masalah. Awalnya, saya membawakan Anda 5 putra roh ke aliansi Tianjiao hanya untuk menambah jumlahnya. Karena Anda ingin mundur, maka saya tidak bisa meminta lebih banyak. Si Zongxian juga tersenyum sedikit, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Shen Qin, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin berhenti juga? Wu He memandang orang terakhir di sebelahnya.
Orang ini adalah jenius nomor satu di wilayah Tianbei, salah satu dari 9 wilayah di benua timur, dan yang keempat dalam catatan Feng Yun di benua timur. Shen Qin sangat kuat. Shen Qin sedikit tersenyum, saya tidak menyangka Lei Zidong akan dibunuh olehnya. Haha, ini menarik. Orang ini pantas mendapatkan tembakan saya. Saat dia berbicara, Shen Qin keluar dari aliansi Tianjiao dan berjalan menuju Lin Bai. Di pegunungan di kejauhan, Zidonglai berkata dengan tenang, tentu saja, Shen Qin mengambil tindakan. Xie Changqing berkata, Shen Qin 2 kali lebih kuat dari Lei Zidong. Dia bukanlah karakter yang bisa diremehkan, terutama metodenya budidayanya sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Zidonglai juga sedikit mengangguk. Shen Qin telah mengambil tindakan. Itulah jenius nomor satu di wilayah Tianbei. Saya tidak menyangka dia akan mengambil tindakan. Saya ingin tahu apakah Shen Qin dapat menghentikan Lin Bai. Hei, Shen Qin lebih baik daripada Lei Zidong. Terlalu banyak. Jika tidak ada lagi yang terjadi, saya khawatir Lin Bai bahkan tidak akan mampu memblokir 3 gerakan Shen Qin. Lihat saja, Lin Bai pasti akan dikalahkan oleh Shen Qin. Para prajurit di sekitarnya melihat Shen Qin keluar, langsung berkata sambil mencibir. Lin Bai mengangkat matanya dan mendarat di Shen Qin. Shen Qin berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, cukup untuk bisa mencapai titik ini. Menyerah saja dan aku bisa mengampuni hidupmu. Lin Bai terkekeh dengan jijik, apa? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Shen Qin He tersenyum dan berkata, saya telah melihat ilmu pedang Anda. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan cara apapun agar saya tidak dapat mengalahkan Anda. Kalau begitu mari kita mencobanya. Lin Bai mencibir dan bergegas menuju Shen Qin dengan pedangnya, pergi. Sebelumnya, Lin Bai pernah bertarung dengan Huo Fengtian, Xi Jiamu, dan Lei Zidong. Shen Qin telah menonton dan menyaksikan ilmu pedang Lin Bai. Dia percaya bahwa kekuatannya sendiri lebih kuat dari ilmu pedang Lin Bai. Jadi dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa kalahkan Lin Bai. Fiuh! Cahaya pedang terbang menembus kehampaan seperti kilat dan langsung menuju ke tubuh Shen Qin. Pedang ini cepat dan kuat, menembus kehampaan. Namun, ketika Shen Qin melihat pedang Lin Bai datang untuk membunuhnya, dia tersenyum dingin dan menolak untuk menghindar. Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan pedang Lin Bai menimpanya. Boom! Suara keras menyebar. Pedang Lin Bai menghantam tubuh Shen Qin, namun seperti menghantam sebongkah batu besi, hanya meninggalkan bekas di tubuh Shen Qin, bahkan tidak menghancurkan daging dan darahnya. Pertahanan yang kuat, tubuh yang kuat. Para prajurit dari lantai 9 berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Di kota abadi, para tetua wilayah Tianbei tertawa terbahak-bahak, haha, Lin Bai berani menyerang Shen Qin. Dia menendang lempengan besi. Ilmu pedangnya bahkan tidak bisa menembus tubuh Shen Qin. Mendengar. Tian mendengar suara tawa liar dari para tetua wilayah utara, Chen Liang terkekeh dan berkata, tampaknya orang-orang tua di wilayah Tianbei sangat optimis tentang Shen Qin. Para tetua wilayah Tianbei tertawa liar dan melanjutkan, Shen Qin adalah bukan hanya dari wilayah Tianbei kita. Jenius nomor 1, dan saya juga menyimpulkan bahwa Shen Qin adalah orang terkuat di alam hidup dan mati. Karena kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat hidup dan mati. Ketika Zuo Hao mendengar ini, tangannya matanya menyusut dan dia berkata, apakah Shen Qin seorang pemurni tubuh? Dia sebenarnya telah mengembangkan kekuatan tubuh fisik hingga tingkat kelahiran dan kematian. Sungguh menakjubkan. Kelahiran dan kematian dari tubuh fisik. Di dunia ini, selain mengembangkan kekuatan spiritual langit dan bumi, selain itu, banyak pejuang yang suka mengolah tubuh fisik, dan Shen Qin adalah salah satunya. Shen Qin awalnya adalah seorang pemurni tubuh, budidaya seni bela dirinya hanya pada kesempurnaan agung alam Dewa Yang, tetapi kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat alam hidup dan mati. Kelahiran dan kematian tubuh fisik berarti kekuatan fisik pejuang ini telah mencapai kekuatan alam kelahiran dan kematian. Apa? Lin Bai memukul tubuh Shen Qin dengan pedangnya, hanya menyisakan bekas putih, yang membuat Lin Bai sangat terkejut. Shen Qin mencibir, seluruh tubuhnya terguncang, dan semburan kekuatan keluar dari tubuhnya seperti banjir bandang, membuat Lin Bai terbang lebih dari 1000 meter. Ketika dia mendarat, dia mundur terus-menerus. Apakah kekuatan fisiknya benar-benar melampaui budidaya seni bela diri dan mencapai tingkat hidup dan mati? Lin Bai berkata dengan kaget. Saat dia dipukul mundur oleh Shen Qin, Lin Bai merasa bahwa kekuatan Shen Qin jelas sebanding dengan kekuatan alam hidup dan mati tingkat pertama. Bab 1948 Dharma Langit dan Bumi. Lin Bai tersingkir oleh kekuatan tubuh Shen Qin dan mendarat 1000 meter jauhnya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Sebaliknya, Shen Qin mendengus dingin dan berkata, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Karena kamu hanya memiliki kekuatan ini, mari putuskan hasilnya. Lin Bai, hari ini saya akan menunjukkan kekuatan sihir kuno formula. Dharma Langit dan Bumi. Shen Qin menurunkan lengannya,
tawa kecil muncul dari sudut mulutnya, dan segera perubahan-perubahan yang tampaknya datang dari zaman kuno beredar di tubuhnya. Pada saat ini, tubuh Senkin mulai tumbuh pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki, 10 kaki, 50 kaki, 60 kaki, 80 kaki, 100 kaki. Akhirnya, tubuh fisik Senkin bertambah hingga 100 kaki dan berhenti. Di alun-alun batu giok putih, seorang raksasa yang berdiri tegak dan tinggi muncul di antara langit dan bumi. Dia memiliki langit di atas kepalanya, kakinya berada di 9 netherworld, dia mengangkat tangannya untuk meraih bintang, dia menghentakkan kakinya untuk mengendalikan laut, matanya bersinar seperti matahari yang terik, dan setiap gerakan memiliki kekuatan. Untuk menciptakan dunia, hukum langit dan bumi, semangat Baizang. Pada saat ini, minuman ringan keluar dari mulut Senkin. Kami datang. Ya Tuhan, keterampilan macam apa ini yang memungkinkan Senkin berubah menjadi tubuh setinggi 100 kaki? Kekuatan yang sangat kuat. Saya merasa Senkin dapat dengan mudah mengenai matahari dan matahari. Bulan hanya dengan lambaian tangannya pada saat ini. Rusak. Apakah ini yang diperoleh Senkin secara kebetulan? Seni bela diri kuno, metode penanaman hukum langit dan bumi. Para prajurit di lantai 9 dan di kota abadi semuanya melihat ke lantai 9. Raksasa setinggi 100 kaki itu muncul di dalam dan berseru berulang kali. Senkin awalnya memiliki tubuh fisik alam hidup dan mati, tetapi sekarang dia telah menampilkan Dharma langit dan bumi, dan kekuatannya meningkat secara dramatis. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di alam Yangshen, sama sekali tidak ada pejuang. Siapa yang bisa mengalahkan Senkin saat ini? Ketika Zidonglai dan Xie Changqing melihat Senkin berubah menjadi Baizang, ekspresi mereka langsung membeku, pupil mereka menyusut tajam, dan mereka berkata dengan dingin, Senkin benar-benar kuat. Tetapi berdasarkan hukum langit dan bumi, saya khawatir dia cukup untuk menelepon Banshee Zongxian dan Wu He. Ya, saya tidak tahu apakah Lin Bai dapat mengatasi keadaan dunia Senkin. Xie Changqing memandang Lin Bai dan berkata dengan ringan. Gemuruh. Tubuh Senkin setinggi 100 kaki berdiri di depan Lin Bai. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat raksasa setinggi 100 kaki di depannya, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Di atas tubuh tinggi Senkin, kepalanya sedikit menunduk, dan dia memandang Lin Bai yang seperti semut di tanah. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya, haha. Suaranya seperti guntur yang menggelegar. Meledak, sungguh Lin Bai muntah darah. Menderita kematian. Senkin tiba-tiba menendang Lin Bai, dan kekuatan besar langsung menendang Lin Bai ribuan meter jauhnya. Puff! 1000 meter jauhnya, Lin Bai muntah darah dan tampak sedih. Senkin berjalan mendekat, tubuhnya yang besar, setiap langkah yang diambilnya membuat lantai 9 berguncang dengan keras, dan dia berkata sambil tersenyum garang, kamu adalah sampah di alam semua negara, seorang pejuang di alam dewa yang tingkat 8, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat pada saat ini? Sebelum kamu mati, kamu telah menyaksikan kekuatan seni bela diri kuno dan hukum langit dan bumi. Kamu telah menjalani hidupmu dengan sia-sia. Setelah aku membunuhmu, selanjutnya langkahnya adalah membunuh Yin Jiuling. Aku akan menghancurkan kalian semua monster. Di bawah telapak kaki. Hahaha. Kalian monster dan semut harus diinjak. Hahaha. Senkin tertawa liar, berjalan ke arah Lin Bai, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Telapak kakinya menginjak Lin Bai. Kaki ini turun dan menghalangi langit dan matahari. Jika kaki ini mengenai Lin Bai, pasti akan menginjak-injak Lin Bai hingga berkeping-keping. Aku akan menginjakmu sampai mati, dasar semut. Kata Senkin dingin dengan ekspresi galak di wajahnya. Di pegunungan di kejauhan, Zidonglai menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Senkin, yang menggunakan keajaiban langit dan bumi, terlalu kuat. Lin Bai tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depannya. Xie Changqing juga menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, awalnya, tubuh fisik Senkin di alam hidup dan mati sudah sulit untuk dihadapi, tetapi sekarang dia telah menunjukkan Dharma langit dan bumi, dia bahkan lebih tak terkalahkan. Saya takut jika dia bisa melawan Senkin di sini, hanya Yin Jiuling, Hei Luo Jianjiu, Wu He dan ada 4 dewa di batu. Melihat Senkin melangkah menuju Lin Bai, Yin Jiuling dan orang aneh tua itu menyusut parah, dan melihat ke Lin Bai dengan ekspresi khawatir. Tubuh 100 kaki. Haha, menurutmu apakah hanya kamu yang bisa berubah menjadi tubuh 100 kaki? Tepat ketika kaki Senkin yang menutupi langit hendak turun, Lin Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya di bawah telapak kakinya Ayo, matanya melotot dengan cahaya dingin, dan dia meraung. Pada saat ini, kekuatan liar keluar dari tubuh Lin Bai. Saraf kuno. Lin Bai meraung di dalam hatinya, dan kekuatan dewa raksasa dengan cepat memenuhi tubuhnya. Pada saat ini, tubuh Lin Bai mulai berkembang pesat. Ledakan. Dalam sekejap mata, raksasa setinggi 100 kaki lainnya muncul di antara langit dan bumi.
Kedua raksasa itu muncul berdiri tegak menghadap langit. Pemandangan ini membangkitkan kengerian semua prajurit di sini. Apa? Lin Bai sebenarnya mengetahui hukum langit dan bumi. Zidonglai berkata tidak percaya. Xie Changqing menyipitkan matanya dan berkata, ada yang salah. Mengapa saya merasa Dharma Langit dan Bumi Lin Bai jauh lebih kuat daripada Dharma Langit dan Bumi Senkin? Para prajurit, di lantai 9 dan di kota abadi semuanya melebarkan mata mereka. Mata, ya Tuhan, apa yang terjadi? Lin Bai sebenarnya telah berubah menjadi tubuh setinggi 100 kaki. Lin Bai juga mengetahui hukum langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Prajurit di lantai 9 adalah orang pertama yang berseru. Di kota abadi, para tetua wilayah Tianbei berseru, ini tidak mungkin. Di Dongzu ini, hanya ada sedikit orang yang mengetahui hukum langit dan bumi. Bagaimana Lin Bai bisa mengetahuinya? Chen Liang dan Zuo Hao mengambil menarik napas dalam-dalam. Berkata, Lin Bai ini memiliki terlalu banyak kartu truf. Para prajurit di lantai 9 dan kota abadi berseru kaget. Huo Fengtian menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, awalnya saya berpikir bahwa ilmu pedangnya sudah luar biasa, tetapi saya tidak menyangka bahwa ini hanyalah salah satu kemampuannya. Saya tidak menyangka bahwa dia juga memiliki penampilan langit dan bumi. Saya memiliki kartu truf semacam ini di tangan saya. Sui Qingling juga memandang Lin Bai dengan sangat ketakutan dan berkata, saya bahkan merasa Lin Bai masih belum menggunakan semua kartu trufnya saat ini. Sen Qin melihat perubahan mendadak di depannya. Raksasa itu muncul di sampingnya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan berkata, bagaimana kamu bisa? Bagaimana kamu bisa mengetahui Dharma Langit dan Bumi? Lin Bai berkata sambil tersenyum galak, kekuatanku bukanlah apa yang dapat dilakukan olehmu, Dharma Langit dan Bumi. Relatif. Sen Qin tampak marah dan meraung, bagaimana jika kamu mengetahui hukum langit dan bumi? Hari ini aku masih bisa mengalahkanmu kembali ke bentuk aslinya dan membuatmu mati tanpa tubuh. Saat dia berbicara, Sen Qin mengayunkan tinjunya, seperti gunung. Sebuah tinju besar mengenai wajah Lin Bai. Lin Bai mencibir dan menangkap tinju Sen Qin dengan satu tangan. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan lainnya dan memukul perut Sen Qin langsung. Sen Qin terbang keluar dari lapangan giok putih dan mendarat di tanah. Di hutan di lantai 9. Bab 1949 Dewa Perang mengaum. Gemuruh. Suara keras yang memekakkan telinga menyebar, dan tubuh Sen Qin sepanjang 100 kaki terbang langsung dan mendarat di hutan di lantai 9. Mencari kematian. Lin Bai meraung marah, suaranya seperti guntur, mengguncang dunia. Dia melihat tubuh Sen Qin terbang keluar, mengambil satu langkah, dan bergegas menuju Sen Qin seolah-olah dia sedang melintasi kehampaan. Dia mengangkat tinjunya dan memukul wajah Sen Qin dengan kekuatan yang begitu kuat hingga hampir menghancurkan dunia. Engah! Seteguk darah muncrat dari mulut Sen Qin, dan beberapa gigi terlepas. Kedua raksasa itu terus-menerus bertarung sengit di lantai 9 Gunung Jiutian Yuansu. Dikatakan sebagai pertarungan yang sengit, namun nyatanya itu adalah penghancuran sepihak Lin Bai. Sen Qin pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Boneka humanoid di mata setan Yuan memandang Sen Qin dan berkata dengan ringan, ternyata itu adalah tubuh setan 10.000 zang, dalam sutra setan Yuan, tapi anak ini sepertinya hanya mendapatkan pecahannya. Sangat disayangkan. Jika dia bisa mendapatkan tubuh iblis 10.000 zang, yang lengkap, kekuatannya tidak akan terlalu lemah. Boneka humanoid itu berkata sambil terkekeh. Saya tidak menyangka ketika saya bangun kali ini, saya akan dapat melihat begitu banyak rahasia dari Sekte Iblis, termasuk mantra reinkarnasi Yin Jiuling, seni iblis Tianchan, dari 4 bersaudara Tianchan, dan seni iblis Tianchan, dari Sen Qin. Tubuh iblis 10.000 zang. Hanya tapi mereka tampaknya telah mengubah nama teknik ini untuk menyembunyikannya. 4 saudara Tianchan disebut, Tianchan Demon Jue, Tianchan Divine Jue. Dan Sen Qin akankah, Tianchan Demon Jue? Tubuh iblis 10.000 zang, disebut, roh ratusan zang. Apakah itu untuk menipu orang lain? Boneka humanoid berkata dengan mata agak kesepian. Jika Sekte Iblis adalah masih makmur, mengapa para murid Sekte Iblis harus hidup bersembunyi seperti ini? Kedua raksasa itu bertarung sengit di lantai 9. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu memiliki kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajah mereka. Mereka bahkan merasakan kekuatan kedua raksasa ini, hampir mencapai tingkat kehidupan. Kekuatan kehancuran. Ah, jeritan keluar dari mulut Sen Qin, dan tubuhnya sekali lagi ditinju oleh Lin Bai dan terbang ribuan mil jauhnya, menghancurkan hutan pegunungan menjadi tanah datar. Setelah Lin Bai berubah menjadi Bai Zhang, dia menjadi semakin berani dan kuat saat bertarung. Sen Qin, raksasa setinggi 100 kaki, terbaring di tanah, berlumuran darah, dan bahkan hukum langit dan bumi miliknya dipukuli hingga berantakan oleh Lin Bai. Matanya merah, dan dia berbisik berulang kali, bagaimana mungkin?
Kekuatan hukum langit dan bumi, bagaimana bisa jauh lebih kuat dariku? Pada saat ini, Shen Qin juga menemukan bahwa dia dan Lin Bai telah berubah menjadi Bai Zhang pada saat yang sama, tetapi kekuatan Lin Bai 10 kali lipat. Lebih tinggi dari dia hanya dalam seperempat jam, dia benar-benar Lin Bai lah yang menghancurkan dan memukulinya. Sudah berakhir. Lin Bai berjalan ke arah Shen Qin selangkah demi selangkah, mengangkat tinjunya seukuran gunung, mengarahkannya ke bagian atas kepala Shen Qin dan memukulnya dengan keras. Mata Shen Qin merah. Jika Lin Bai memukul kepalanya dengan pukulan ini, kepalanya mungkin akan hancur seketika. Pada saat ini, Shen Qin berseru, "Guru, tolong saya." Shen Qin meraung dalam hatinya. Ketika raungan di dalam hatinya keluar, sebuah suara tua muncul di benak Shen Qin, berkata, "Murid, untuk sementara serahkan tubuhmu ke kendali tuanku." Baik, Shen Qin segera setuju. Dan pada saat ini, tepat ketika Lin Bai hendak menghancurkan kepala Shen Qin dengan sebuah pukulan, dia terkejut melihat cahaya terang yang bukan miliknya di mata Shen Qin. Cahaya terang ini muncul, yang mengejutkan Lin Bai. "Keluar dari sini!" Raung keluar dari mulut raksasa Shen Qin, dan gelombang suara berubah menjadi kekuatan yang menghancurkan bumi, menghantam dada Lin Bai, mengirimnya terbang keluar dan mendarat ribuan mil jauhnya. Setelah menjatuhkan Lin Bai, Shen Qin tersenyum dingin, bangkit dari tanah, mengepalkan tinjunya, dan mencibir, "Harimau itu sedang tidur siang, beraninya kamu membuat suara seperti itu." Pada saat ini, Shen Qin sepertinya sedang tidur siang. Orang yang berbeda, dengan kekuatan yang dahsyat. Mengerikan. Lin Bai bangkit dari jarak ribuan mil, memandang Shen Qin, dan berseru dalam hatinya, apa yang terjadi? Kekuatannya meningkat pesat saat ini. Raksasa. Shen Qin memandang Lin Bai, dia tersenyum dengan mata tajam, membuka mulutnya lebar-lebar, dan tiba-tiba meraung ke arah Lin Bai. Kekuatan raungan ini mengguncang 9 langit dan 10 bumi, dan pulau-pulau di lantai 9 retak terbuka, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Gelombang suara raungan ini menghantam tubuh Lin Bai, organ dalam Lin Bai benar-benar tergeser, tubuhnya retak seperti jaring laba-laba, dan darah tiba-tiba robek. Jika bukan karena kekuatan saraf kuno, kekuatan raungan ini sudah cukup untuk merobek tubuh Lin Bai menjadi beberapa bagian. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk besar darah dan menatap Shen Qin dengan ngeri. Saat ini, Lin Bai merasa Shen Qin berbeda dengan Shen Qin sebelumnya. Boneka humanoid di mata setan Yuan melihat pemandangan ini dan berkata, "Seni bela diri dalam tubuh setan adalah auman dewa perang." Tuan Setan Yuan berkata saat itu bahwa dewa perang akan menghancurkan Dongzu dengan raungan, tapi sekarang tampaknya si kecil ini tidak mengolah versi lengkap dari tubuh iblis 10.000 kaki, jadi dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan raungan dewa perang. Hah? Apa yang terjadi di dalam tubuhnya? Kenapa ada jiwa ekstra? Boneka humanoid itu berkata dengan tenang. Dia berkata sambil menatap tubuh Shen Qin dengan penuh perhatian. Saat ini, Nading Huo di kejauhan juga menyipitkan matanya, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Gu Yuan bertanya dengan ragu, "Ada apa?" "Qiu Lin." Ding Huo merenung sejenak dan berkata dengan ringan, "Mengapa saya merasakan nafas yang familiar di tubuh anak ini? Sepertinya nafas ini ada di tubuh anak ini. Belum pernah terlihat sebelumnya." Gu Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Tidak mungkin, apakah kita masih bisa mengenal seseorang?" Ding Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin aku salah melihatnya." Meskipun Ding Huo berkata begitu, tapi dia mengerutkan kening dengan erat. Dia sepertinya merasakan nafas yang familiar di tubuh Shen Qin, tetapi nafas itu berlalu dalam sekejap, dan dia tidak dapat mengingatnya sekarang. Puff! Lin Bai terkena secara fisik oleh gelombang suara, God of War Roar, yang dilemparkan oleh Shen Qin, dan kekuatan mengerikan hampir mencabik-cabik Lin Bai. Apakah ini keterampilan bela diri yang termasuk dalam hukum langit dan bumi? Lalu karena keterampilan bela diri ini cocok untuk dia gunakan, itu juga dapat digunakan untuk kekuatan dewa raksasa. Mata Lin Bai bersinar dengan cahaya kemasan. Lampu. Sejak Lin Bai memperoleh saraf kuno, itu tidak mengandung seni bela diri dan kekuatan supernatural dari klan Titan, jadi Lin Bai telah berusaha menemukan seni bela diri dan kekuatan supernatural yang cocok untuk kekuatan para Titan. Tapi sekarang Lin Bai melihat bahwa, raungan dewa perang, Shen Qin sangat mengesankan, sedikit keinginan muncul di hati Lin Bai. "Hal kecil, aku akan mencabik-cabikmu hari ini." Ada ekspresi ketidakpedulian di mulut Shen Qin yang bukan milik Shen Qin. Dia tersenyum jahat, bergegas mendekat, dan meninju tubuh Lin Bai. Bab 1952 Orang Jenius. Dua sampah. Melihat Shen Qin menyerang lagi, Lin Bai buru-buru merentangkan tangannya dan menyerang Shen Qin. Keluar. Lin Bai menggunakan kekuatan dewa raksasa, mengguncang kehampaan, dan meninju. Kekuatan deras mengguncang pulau di lantai 9 hingga bergetar hebat, dan suara gemuruh yang keras bergema. Dewa perang mengaum. Shen Qin segera membuka mulutnya lagi,
dan gelombang suara setebal guntur, mampu merobek segala sesuatu di dunia, menghantam Lin Bai. 7 langkah di lautan darah. Mata Lin Bai berkilat, dan seluruh kekuatannya segera melonjak. Mengambil langkah ke depan, jejak kaki berdarah besar tiba-tiba turun ke langit, langsung menghancurkan seni bela diri yang ditunjukkan Sen Qin, dan pada saat yang sama memaksanya mundur 3 langkah. Langkah kedua, langkah ketiga. Setelah menghancurkan serangan Sen Qin, Lin Bai memanfaatkan kemenangan tersebut dan mengambil 2 langkah berturut-turut. Jejak kaki besar berwarna merah darah itu seperti dewa iblis yang menyerang dari luar wilayah. Hancurkan langit ini dan bumi. Langkah 4, langkah 5, langkah 6. Setelah mengambil 3 langkah pertama, tubuh Sen Qin tiba-tiba hancur, darah berceceran di mana-mana, dan ada jeritan dan darah di mulutnya. Bertabur di mana-mana di langit dan bumi. Segera setelah itu, Lin Bai jatuh 3 langkah lagi, dan tubuh raksasa Sen Qin akhirnya meledak sedikit demi sedikit, dan dia muntah darah. Sialan! Jika aku bukan hanya tubuh jiwa, dan kekuatan jiwa lemah, bagaimana aku bisa membiarkanmu memukulku begitu parah? Di dalam tubuh Sen Qin, seorang lelaki tua sekeras guntur raung marah. Tapi hanya dia dan Sen Qin yang bisa mendengar suaranya. Langkah ketujuh. Mata Lin Bai bersinar, niat membunuh terungkap, dan segera kakinya jatuh dengan keras. Sol berdarah di udara tiba-tiba mengeras, dan aura seperti iblis meledak, mengubah dunia menjadi sini. Mereka semua sangat terkejut bahwa angin dan awan bergulung kembali, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Tidak, ekspresi ngeri muncul di mata Sen Qin. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir tendangan tersebut, tetapi kemudian tubuhnya yang setinggi 100 kaki meledak, dan awan asap dan debu memenuhi udara. Hukum langit dan bumi Sen Qin runtuh segera setelah Lin Bai menginjak lautan darah 7 kali, dan Sen Qin kembali ke keadaan semula. Lin Bai mengangkat tangannya dan melambai, dan angin kencang menghilangkan asap dan debu antara langit dan bumi, memungkinkan Lin Bai melihat penampilan asli Sen Qin, malu dan terbungkus dalam jejak kaki yang besar. Menderita kematian. Lin Bai menemukan Sen Qin, dan segera melambaikan tangannya, mengepalkan kelima jarinya, dan dengan keras memukul tubuh Sen Qin. Kini Lin Bai masih berwujud dewa raksasa, dengan kekuatan yang mengguncang dunia, satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping, apalagi Sen Qin yang kini terluka parah. Tidak. Ketika Sen Qin melihat bahwa Lin Bai tidak berniat melepaskannya, matanya langsung bersinar, menunjukkan sedikit tekad dan rasa sakit, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Lin Bai, aku, Sen Qin, akan ingat dendam ini. Tunggu, aku akan datang untuk menyelesaikan masalah denganmu. Setelah mengatakan itu, Sen Qin mengeluarkan semua manik-manik merah upeti dari tas penyimpanan pada saat tinju Lin Bai jatuh, tanpa meninggalkan satu pun. Ketika semua manik-manik merah upeti menghilang ke dalam tas penyimpanan Sen Qin, kekuatan teleportasi langsung menarik Sen Qin dari lantai 9 ke lantai pertama. Setelah sosok Sen Qin berteleportasi, pukulan Lin Bai mendarat. Gemuruh. Sebuah pukulan menghantam bumi, dan seluruh lantai 9 bergolak hebat dari tempat tinju Lin Bai jatuh. Dalam radius 30.000 mil, bumi retak seperti jaring laba-laba, seolah-olah akan runtuh pada saat itu. Kapanpun, biarkan dia melarikan diri. Sayang sekali. Tetapi orang ini juga mempraktikkan Dharma Langit dan Bumi, dan dia juga memiliki keterampilan seni bela diri yang unik dari Dharma Langit dan Bumi. Lain kali kita bertemu, kita harus mendapatkan seni bela diri ini. Lin Bai menerimanya. Dia mengangkat tinjunya dan melihat manik-manik merah upeti berserakan di tanah, tetapi tidak ada jejak Sen Qin. Segera, Lin Bai menarik kekuatan dewa raksasa di tubuhnya, dan tubuhnya kembali ke ukuran aslinya. Dia memasukkan semua upeti yang ditinggalkan oleh Sen Qin di tanah ke dalam tas penyimpanan, dan kemudian terbang kembali ke White Jade Square. Sen Qin, kalah. Risiko yang luar biasa. Jika Sen Qin tidak membuang semua upeti, saya khawatir dia akan mati di bawah tinju Lin Bai. Ini bisa dianggap meninggalkan mobil untuk melindungi komandan. Lin Bai benar-benar kuat. Dia mengalahkan Huo Fengtian, mengalahkan Si Jiamu, membunuh Lei Zidong, dan mengalahkan raksasa Sen Qin. Dalam 4 pertempuran berturut-turut ini, Lin Bai hampir hancur di setiap pertempuran. Kompetisinya sangat seru dan menyenangkan. Banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran itu berteriak kaget. Di kota abadi yang terbuang, setelah melihat Sen Qin dikalahkan, meninggalkan semua upetinya, dan melarikan diri karena malu, para tetua wilayah utara tampak murung hari itu dan menatap Lin Bai dengan mata jahat. Zidonglai berkata dengan ringan, saya tidak menyangka Lin Bai, yang berada di alam Yangshen tingkat 8, menjadi begitu kuat. Dia bertarung 4 pertempuran berturut-turut dan menghancurkan lawannya di hampir setiap pertempuran. Xie Changqing terkekeh dan berkata, bukan. Hanya itu, Saudara Zi, pernahkah Anda memperhatikan bahwa kartu truf Lin Bai benar-benar tidak ada habisnya? Teknik pedang yang digunakan untuk mengalahkan Huo Fengtian sangat luar biasa,
tetapi dengan teknik pedang ini dia bisa masuk 10 besar Dongzu Feng Yunlu. Dan kemudian, pedang terbang yang dia keluarkan ketika dia membunuh Lei Zidong, dan sekarang keajaiban langit dan bumi yang dia gunakan untuk mengalahkan Shen Qin, kartu trufnya. Benar-benar jurang maut. Aku sangat penasaran. Kartu truf apa lagi yang dia miliki yang belum dia tunjukkan? Xie Changqing memandang Lin Bai, matanya berkedip penuh harap. Zidonglai mengangguk ringan dan berkata, "Saudara Xie benar. Baik itu Dharma Langit dan Bumi atau pedang terbang, kartu truf apapun dapat membawa peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Lin Bai. Mungkin, dia benar-benar dapat bersaing dengan ini dua orang jenius yang tiada taranya, Ban Wuhe dan Shi Zongxian." Zidonglai bahkan memiliki banyak ekspektasi pada Lin Bai saat ini. Sebelumnya, ketika Zidonglai dan Xie Changqing melihat bahwa Lin Bai akan menantang Wu He dan Shi Zongxian, mereka sangat tidak disukai. Bagaimanapun, Wu He dan Shi Zongxian, salah satu dari mereka, dapat dianggap sebagai bakat tiada taraf di Dongzu. Menantang satu orang mungkin tidak membawa kesuksesan, tetapi Lin Bai ingin menantang dua orang sekaligus, yang membuat Zidonglai dan Xie Changqing merasa bahwa Lin Bai sedang mencari kematian. Tapi sekarang tampaknya kekuatan yang ditunjukkan Lin Bai sekarang mungkin sangat dekat dengan kekuatan Wu He dan Shi Zongxian. Hoa! Sosok Lin Bai melintas dan muncul kembali di White Jade Square dari hutan di lantai 9. Pada saat ini, Lin Bai telah berubah menjadi bentuk aslinya. Tapi ketika Lin Bai jatuh, mata aneh Yin Jiuling yang aneh selalu tertuju pada Lin Bai. Wu He dan Shi Zongxian, sebaliknya, memiliki sedikit rasa malu di wajah mereka. Aliansi jenius yang dibentuk oleh mereka berdua kini telah disapu oleh 4 jenius berturut-turut oleh Lin Bai saja, dan kini mereka terpaksa mengambil tindakan secara pribadi, yang membuat mereka berdua sedikit marah. Lin Bai mendarat, memandang Wu He dan Shi Zongxian dan berkata, "Sekarang giliranmu." Wu He terkekeh dan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan Shen Qin." Shi Zongxian mendengus dingin, "Sekelompok sampah, kita harus melakukannya sendiri." Wu He memandang Shi Zongxian dan berkata, "Shi Zongxian, karena dia sudah datang ke pintu, ayo bermain dengannya." Shi Zongxian terkekeh dan berkata, "Oke, antara kamu dan aku, siapa yang pergi duluan?" Sementara Wu He dan Shi Zongxian masih mendiskusikan siapa yang harus menyerang Lin Bai terlebih dahulu, Lin Bai terkekeh, "Tidak perlu berdiskusi, kalian berdua babi dan anjing bersama-sama bukanlah babi dan anjing. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Aku akan membersihkannya bersama, jadi kamu tidak membuang waktu." Lin Bai memandang mereka berdua dengan jijik dan berkata sambil terkekeh. Shi Zongxian berkata dengan marah, "Kamu benar-benar meremehkan kami. Mari kita berkumpul." Wu He terkekeh dan berkata, "Apakah kamu yakin ingin dua jenius terkuat di Gunung Jiutian Yuanzhu tahun ini berurusan denganmu bersama?" Wu Dia dan Shi Zongxian berkata lagi marah dan terkejut, dia bertanya pada Lin Bai. Orang aneh tua itu teralihkan perhatiannya pada saat ini dan berteriak kepada Lin Bai, "Saudara Lin Bai, jangan ceroboh." Lin Bai mengguncang pedang iblis dan berkata dengan dingin, "Tidak masalah, dua limbah diikat menjadi satu, mereka masih sia-sia. Ayo." Lin Bai memandang mereka berdua sambil mencibir.